Kejaksaan Agung ya di Pitsus kasus korupsi timah senilai 271 triliun. Apakah sang istri Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka untuk ikut suami? Nah, ini kita mesti telaah. Ketika rumusannya adalah follow the money. Ketika namanya dari awal Sandra Dewi sudah mengetahui bahwa asal muasal uang itu berasal dari tindak pidana, kemungkinan besar dia akan didakwa, akan dijadikan saksi dulu untuk mengonfirmasi bahwa sebetulnya dia tahu bahwa uang itu atau aliran uang itu mengalir padanya dan digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Makanya TPPU-nya bisa masuk. Oke, untuk kedua, Harvey Mois korupsi sejak tahun 2015 dan menikah dengan Sandra Dewi, hidup bermewah-mewah 2016. Apakah harta dan kekayaan yang dimiliki bisa disita oleh negara? Sangat-sangat dimungkinkan. Karena kenapa? Ketika dari awal 2015 itu mengetahui bahwa asal muasal uang itu merupakan hasil kejahatan dan hasil kejahatannya adalah tindak pidana korupsi yang seperti dituduhkan Kejaksaan Agung, kemungkinan besar seluruh hartanya akan disita oleh negara, yaitu Kejaksaan Agung. Yang ketiga, melihat nilai uang yang dikorupsi sangat besar dan merugikan negara dan hukuman yang pantas apa? Hukuman mati dan dimiskinkan pantas atau tidak? Saya pikir namanya korupsi itu adalah extraordinary crime, sehingga hukuman yang pantas untuk para pelaku ini adalah seberat-beratnya dan dia harus dimiskinkan karena dia betul-betul meresahkan masyarakat dan merugikan kesejahteraan masyarakat. Jadi yang namanya koruptor wajib dimiskinkan dan wajib dihukum berat. Yang kelima, apakah perlu Jaksa Agung periksa Sandra Dewi, istri Harvey Mois, atas dasar apa? Sebetulnya tinggal dilihat. Yang kembali dari pernyataan awal saya adalah follow the money. Ketika memang ada aliran yang dipakai oleh Sandra Dewi dan dia mengetahui dengan terang benderang bahwa memang betul hasil uang itu adalah hasil kejahatan, tapi dia tetap menggunakannya, mau nggak mau dia akan kena pasal 55-nya. Kemudian dia akan kena undang-undang korupsi ya, bahwa dia itu menggunakan hasil dari kejahatan, dan TPPU-nya juga dia akan kena. Makanya pasal 345 di TPPU itu jelas bunyinya, ketika dia mencoba mengubah, mengalihkan, merubah bentuk, kemudian menyamarkan, nah itu pasti kena. Demikian.